Baru buka sebentar, langsung tutup karena tembakan. Tempat distribusi bantuan di Gaza yang didukung Amerika dan Israel terpaksa dihentikan karena rentetan penembakan mematikan. Tapi sekarang, mereka buka lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Siapa yang kena dampaknya? Dan kenapa ini penting banget buat kita semua? Oke, kita mulai dari awal. Di tengah reruntuhan dan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza, ada sebuah upaya besar dari organisasi bantuan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Tujuannya satu, menyelamatkan nyawa, memberikan bantuan makanan, air, dan kebutuhan dasar ke warga sipil yang sudah kehabisan segalanya. Tapi, kenyataan di lapangan nggak semudah itu. Baru sehari, 2 titik distribusi bantuan itu beroperasi, langsung ditutup. Alasannya apa? Terlalu berbahaya. Ada serangkaian penembakan mematikan yang terjadi dekat lokasi distribusi. Nggak jelas siapa pelakunya, tapi yang pasti keamanan relawan dan warga sipil langsung jadi taruhan. Tim distribusi nggak mau ambil resiko. Bayangin, lo lagi bagi-bagi beras, terus tiba-tiba ada suara tembakan, dan orang-orang panik, lari, terinjak-injak. Jadi mereka mundur, bukan karena nggak peduli, tapi karena kondisi udah nggak kondusif. Lokasi ditutup sementara sambil evaluasi keamanan. Tapi warga, mereka tetap datang, mereka tetap antre. Karena buat mereka, bantuan itu bukan pilihan, itu kebutuhan hidup. Mereka udah kehabisan makanan di rumah, anak-anak menangis, orang tua jatuh sakit, dan satu-satunya harapan mereka adalah tenda distribusi itu. Dan akhirnya, setelah 1 hari penuh ketidakpastian, 2 titik distribusi itu dibuka kembali. Kenapa bisa dibuka lagi? Karena tekanan dari warga makin besar, dan tim bantuan memutuskan untuk jalan terus dengan sistem keamanan baru. Lokasi dijaga ketat, distribusi dipercepat, dan titik penyaluran lebih diperluas untuk menghindari kerumunan terlalu besar. Sekarang kita bahas dampaknya. Warga Gaza udah berbulan-bulan hidup tanpa akses listrik, air bersih, dan makanan layak. Sekolah dan rumah sakit hancur, anak-anak trauma. Dan satu-satunya sumber bantuan ia dari lembaga-lembaga kemanusiaan ini. Penutupan lokasi distribusi meskipun cuma sehari bikin efek domino yang luar biasa. Ada keluarga yang harus berbagi 1 potong roti buat berlima. Ada yang minum air asin karena sumur rusak. Bahkan ada laporan anak-anak pingsan saat antre bantuan karena belum makan sejak kemarin. Kembali dibukanya lokasi ini membawa sedikit harapan, tapi juga bikin kita sadar, bantuan itu harusnya netral, aman, dan terus mengalir. Ketika distribusi bantuan pun diserang, itu bukan cuma soal politik lagi, itu soal kemanusiaan. Relawan juga bekerja dalam tekanan besar. Mereka tahu tiap hari mereka beresiko kehilangan nyawa, tapi mereka tetap datang, bawa logistik, bagi-bagi makanan, bantu warga, karena mereka tahu, kalau bukan mereka, siapa lagi? Gaza hari ini bukan cuma krisis, tapi panggilan nurani buat dunia. Bukan cuma soal siapa benar, siapa salah, tapi soal jutaan manusia yang terjebak di tengah konflik, yang butuh makan, butuh air, dan butuh aman. Kalau lo nonton video ini dari rumah dengan sinyal lancar dan cemilan di samping, lo termasuk yang beruntung. Tapi keberuntungan itu datang dengan tanggung jawab, untuk peduli. Lo nggak harus ke sana. Tapi lo bisa angkat suara, lo bisa sebarin cerita ini. Karena makin banyak yang tahu, makin besar tekanan buat dunia bertindak. Jangan biarkan bantuan pun harus berperang untuk bisa sampai ke tangan rakyat. Jangan biarkan anak-anak Gaza tidur dengan perut kosong dan suara tembakan jadi lagu pengantar tidur mereka. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Share video ini ke teman lo. Dan kalau lo peduli, tunjukkan dengan aksi nyata. Sebarin informasi ini, karena suara lo bisa jadi penyambung harapan. Stay aware, stay human. Kita masih bisa jadi manusia.